Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 161 sampai 162 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhzimur riba qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas salata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Ayat 161. Dan dengan sebab mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan dari sebab mereka makan harta manusia dengan jalan salah, dan telah kami sediakan untuk orang-orang yang kafir dari mereka itu azab yang pedih. 162. Akan tetapi orang-orang yang telah mendalam pada bidang ilmu dari kalangan mereka dan orang-orang yang beriman akan percayalah mereka kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dan terutama lagi orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka ini kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Dan dengan sebab mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Pangkal ayat 161. Terkenal di atas dunia sejak zaman dahulu sampai ke zaman sekarang ini bahwa di antara riba dan Yahudi payah dipisahkan. Umumnya perangai mereka bakhil, sempilit, dan suka memberi utang. Berapa saja hendak berutang mereka sediakan mempiutangi asal saja diberi bunga atau renta, sehingga dalam buku yang berjudul Saudagar dari Venesia yang membuat janji dengan orang yang diberinya utang sebab tidak terbayar oleh orang itu pada waktunya, tetapi dengan syarat bahwa setetes darah pun tidak boleh keluar dari badan orang itu, sebab dalam perjanjian hanya tersebut daging. Meskipun ini hanya semacam dongeng dari seorang penjangka besar, namun isinya sudah nyata menggambarkan bagaimana kejamnya si Yahudi itu dalam memakan riba yang berjangkit beratus-ratus tahun di benua Eropa. Maka tersebutlah larangan itu di dalam kitab suci mereka. Kalau kamu memberi pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang miskin yang di antara kamu, maka jangan kamu menjadi baginya sebagai penagih. Jangan kamu menjadi baginya sebagai penagih utang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya. Keluaran 22 ayat 25. Dalam imamat orang Lewi tersebut pula larangan itu. Maka jikalau saudaramu telah menjadi orang miskin dan tangannya gemetar sertamu, maka hendaklah engkau memegang akan dia, jikalau ia orang dagang atau orang menumpang sekalipun, supaya ia pun boleh hidup sertamu. 36. Maka janganlah kamu mengambil daripadanya bunga atau laba yang terlalu, melainkan takutlah kamu akan Allahmu, supaya saudaramu boleh hidup bersertamu. 37. Jangan kamu memberikan uangmu kepadanya dengan makan bunga, dan makananmu pun jangan engkau berikan kepadanya dengan mengambil untung. Mungkin ayat inilah ayat larangan riba yang diturunkan Allah kepada mereka dengan perantaraan Nabi Musa AS yang diisyaratkan oleh ayat yang sedang kita tafsirkan ini, bahwa mereka telah dilarang makan riba atau bunga, tapi mereka kerjakan juga. Mengapa mereka seberani itu melanggar hukum Taurat mereka sendiri?
Mereka jadi berani karena dalam kumpulan Taurat itu pula bertemu satu ayat di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 20. Maka daripada orang lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi dari saudaramu tidak boleh kamu mengambil dia, supaya diberkati Tuhan Allahmu akan kamu dalam segala perkara pegangan tanganmu dalam negeri yang kamu tuju sekarang, hendak mengambil dia akan bagianmu pusaka. Ayat inilah pegang orang Yahudi sedunia sampai zaman kita ini. Mereka biar tidak duduk dalam pemerintahan satu negeri, tetapi mereka menguasai pemerintahan itu sendiri dengan membungakan uang mereka. Baron Rothschild yang mempiutangi pemerintah Inggris di zaman Ratu Victoria, yang Perdana Menterinya waktu itu seorang Yahudi pula, Disraeli, untuk membeli saham terusan Suez karena Khedive Ismail telah bangkrut, sehingga berkuasalah Inggris atas terusan itu sampai 75 tahun lamanya. Baru tahun 1956 rakyat Mesir baru dapat mengusir mereka. Kekuasaan uang Yahudi merata di seluruh negara kapitalis. Mereka menguasai Wall Street, pusat ekonomi Amerika di New York. Akhirnya di tahun 1949 mereka dapat mendirikan negara Israel di tengah-tengah negeri-negeri Arab dengan alasan bahwa nenek moyang mereka dari sana 2000 tahun yang lalu. Mereka berpendirian hanya sesama Yahudi tidak boleh makan riba, sedang yang tidak Yahudi boleh. Apa benarkah ayat 20 dari kitab Ulangan ini asli firman Allah dengan perantaraan Nabi Musa? Menilik kepada ayat-ayat yang telah lalu tadi yang kita salingkan dari kitab Imamat orang Lewi dan kitab Keluaran tadi, kita tidak percaya akan keaslian kitab Ulangan pasal 25 ayat 20 ini. Apatah lagi dalam sabda Nabi-Nabi yang lain sudah Musa terdapat pula larangan riba yang keras. Tersebut dalam Mazmur Daud ke-15, maka tidak ia menjalankan uangnya dengan makan bunga, dan tiada ia makan suap akan melawan orang yang tidak bersalah. Maka barang siapa yang memeliharakan segala perkara ini, pada selama-lamanya tiada ia akan bergelincir. Mazmur 15 ayat 5. Dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 8 tersebut pula tentang orang yang dipandang jahat melanggar perintah Tuhan. Orang yang menambahi hartanya dan laba yang keji, yaitu mengumpulkan dia bagi orang yang menaruh kasihan akan orang miskin. Dan Nabi Hezekiel dan Nabi-Nabi Bani Israel yang lain adalah menjalankan hukum Taurat. Padahal tampak pertentangan seruan dan bimbingan mereka dengan ayat di kitab Ulangan pasal 23 ayat 20 itu. Nyatalah bahwa ayat yang asli terbakar di zaman Nebukadnezar dan disusun kembali oleh Izra imam besar mereka. Tinggalkan kata yang asli dari Musa, Daud, Sulaiman dan Hezekiel mereka pegang yang ayat yang membolehkan menganiaya orang lain, sebab orang lain itu bukan Yahudi. Dan dari sebab mereka makan harta manusia dengan jalan salah. Ini pun sebagai tambahan kezaliman mereka yang di dalam ayat-ayat Mazmur Daud tadi dan dalam peringatan Amsal Sulaiman dan sabda Hezekiel pun dicela keras. Asal mendapat keuntungan biar tidak halal. Mudah saja makan riswah atau uang sogok untuk mengalahkan orang yang miskin jika berperkara dengan orang yang kaya, atau dengan memakai pengaruh dan kekuasaan merampas harta milik orang yang lemah sehingga yang teraniaya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang tersebut itu adalah zalim, aniaya. Hukuman pertama dunia ialah kehinaan mereka, terpencar-pencarnya mereka di seluruh dunia menjadi kebencian orang. Dan telah kami sediakan untuk orang-orang yang kafir dari mereka itu azab yang pedih. Ujung ayat 161, yaitu azab akhirat kelak sesudah azab dunia sekarang. Meskipun demikian, tidaklah semua orang Yahudi itu jahat, jikalau mereka pun ada yang jernih pikirannya dalam pada ilmunya dan ada keinsafannya. Sebab itu ayat selanjutnya menghargai golongan ini. Akan tetapi orang-orang yang telah mendalam pada bidang ilmu dari kalangan mereka dan orang-orang yang beriman akan percayalah mereka kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Pangkal ayat 162. Maka di kalangan orang Yahudi itu sendiri ada yang mendalam ilmunya yang rasikh. Mereka tidak dapat dipengaruhi lagi oleh ketentuan-ketentuan pendeta mereka yang menolak kebenaran kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Orang-orang yang berilmu itu bersama-sama dengan orang yang beriman, yaitu iman sejati yang diikuti dengan amal yang soleh, bebas dari pengaruh turut-turutan dan taklid, lepas dari pengakuan istiadat, kolot dan tradisi. Orang-orang begini baik karena ilmunya yang telah mendalam maupun karena iman yang timbul sejak dari lubuk jiwa, segeralah mereka percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, sebagaimana juga mereka mempercayai Taurat yang diturunkan kepada Musa. Dan terutama bagi orang-orang yang mendirikan solat, ditekankan kata utama lagi dalam inti ayat wal muqiminas shalah, sebab solat adalah akidah yang wajar dari ilmu dan iman. Betapapun dalamnya ilmu dan betapapun pengakuan iman, belumlah ada artinya kalau belum mendirikan solat. Maka apabila ilmu yang mendalam dan iman yang sempurna telah menjadi kenyataan dengan solat yang khusyuk, akan mengikutlah amal yang lain. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, sebab dari rapatnya hubungan jiwa kepada Allah dengan tekun khusyuk solat, murahlah tangan berbuat baik, mengeluarkan zakat dan sedekah kepada sesama manusia, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh
segala rasul itu sejak Musa, Isa dan lain-lain sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, meskipun dalam menyebut golongan orang yang beriman yang disertakan dengan orang yang dalam ilmunya tadi sudah nyata bahwa yang diilmui dan diimani itu adalah Allah, diulang menekankan itu ini kembali iman kepada Allah dan hari kemudian, sebab keduanya itu tidaklah boleh terpisah. Dalam kepercayaan orang yang beriman mudah dengan akal dan ilmunya akan percayakan adanya Allah, tetapi belum tentu orang langsung percaya kepada hari kemudian. Kalau iman itu belum disempurnakan dengan mempercayai keterangan-keterangan yang diberikan oleh para rasul, mereka ini kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Ujung ayat 62. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Al-Baihaqi dalam Al-Dalail dari Ibnu Abbas bahwa orang Yahudi yang mendapat pujian karena dalam ilmunya disertai oleh tubuhnya iman ialah mengenai diri seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam beserta temannya Usaid bin Sa'ah dan Sa'labah bin Sa'ah. Inilah orang-orang berilmu di kalangan Yahudi yang membebaskan diri dari mereka dan langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam itu sendiri adalah bekas ahbar atau pendeta yang mengerti seluk-beluk Taurat dan mempercayai Al-Quran karena kesanggupan mempertalikan di antara inti sari kedua kitab suci itu. Orang seperti ini disediakan bagi mereka ganjaran yang besar di sisi Allah sebab mereka telah berani membebaskan diri daripada taklid dan kebekuan berpikir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.